Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI hari ini. Kita akan segera mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang dipersembahkan oleh Pastor Agustinus Renold Sombolayub dari Kongregasi OMI atau Oblat Maria Immaculata. Pastor Renold sedang menjalani tugas studi konseling psikologi di Universitas Ateneo Manila, Filipina. Mari saudara-saudari menyiapkan hati dan pikiran. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudari-saudara, para pendengar INRI, Injil dan Renungan hari ini. Salam jumpa. Hari ini Kamis 5 Oktober 2020. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Tuhan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kurang lebih 1 minggu yang lalu, gereja bahkan dunia dikejutkan tentang berita mengenai Paus Fransiskus yang mendukung perkawinan sipil sesama jenis. Pernyataan ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Ada yang mendukung, mengkritik, bahkan ada yang menentang. Paus dikatakan tidak alkitabiah, melanggar ajaran gereja.
Bahkan ada yang mengatakan bahwa Paulus sudah sesat. Banyak juga pihak yang mencoba untuk menjelaskan maksud Paulus tersebut. Ada satu tanggapan uskup yang bagi saya sangat menarik, yaitu Monsinyur Pablo Virgilio David. Beliau adalah uskup di salah satu keuskupan di Manila, dan saat ini juga beliau menjabat sebagai Ketua Konferensi Uskup-Uskup Filipina. Beliau mengatakan demikian, Paulus tidak bermaksud untuk melanggar ajaran dan moral gereja, tetapi dia ingin mengikuti teladan Yesus yang lebih mengutamakan nilai-nilai kebaikan dan belas kasih. Paulus tidak ingin menjadi orang benar dalam tanda petik atau orang yang sok benar dalam tanda petik. Tanggapan Uskup Pablo ini selaras dengan Injil hari ini yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah begitu mengasihi umat manusia dan datang untuk menyelamatkan kita. Dalam bacaan Injil, Yesus memberikan dua perumpamaan untuk menanggapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut karena Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kita tahu bahwa dalam paham orang Yahudi saat itu, orang saleh tidak boleh bergaul dengan orang berdosa karena dosa dianggap bisa menular. Orang-orang berdosa dapat mempengaruhi orang-orang yang saleh sehingga mereka terlibat atau jatuh dalam dosa. Saya kira ini bukan hal yang asing bagi kita, karena kita juga mungkin melakukannya. Kita melarang anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang menurut kita tidak baik. Kita takut bahwa mereka nanti mendapatkan pengaruh buruk dari orang-orang itu. Bahkan Paulus juga menasihatkan hal yang sama. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 2 Korintus bab 6 ayat 14. Namun tentu Yesus tidak akan tertular dosa, karena Yesus tidak memiliki kelemahan rohani akibat dosa Adam. Justru Yesus membawa terang, pengharapan, dan keselamatan bagi orang-orang yang berdosa. Saudari-saudaraku, dua perumpamaan yang kita dengarkan tadi bersifat paralel. Perumpamaan pertama ditujukan untuk laki-laki yang akrab dengan urusan menggembala domba, dan perumpamaan kedua ditujukan kepada perempuan yang akrab dengan urusan membersihkan rumah. Namun kedua perumpamaan itu menceritakan tentang kisah yang hampir sama, yaitu mereka kehilangan sesuatu yang sebenarnya sangat kecil dan tampak tak berharga. Satu domba yang hilang dibandingkan dengan 99 yang masih ada, itu tidak ada nilai yang sebenarnya. Atau 1 dinar dibandingkan dengan 9 dinar yang masih ada, juga sebenarnya tidak begitu terasa. Namun kedua orang ini berusaha mencari sampai dapat. Bukan sekedar mencari, tapi mencari dengan sungguh-sungguh sampai dapat. Dan memang akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka cari dan bergembira karena mendapatkannya. Saudari-saudara, perumpamaan ini mengajarkan kita akan dua hal. Yang pertama, bahwa kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Saya, saudari-saudara, orang-orang berdosa, orang-orang yang dikucilkan, didiskriminasi, kelompok homoseksual,
adalah berharga di mata Tuhan, berharga bagi gereja. Yang kedua, Tuhan berusaha keras agar kita bertobat dan mau menjadikan Dia Raja di dalam hidup kita. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Injil hari ini, kita ingin mengambil sikap yang mana? Apakah kita ingin menjadi seperti orang Farisi yang merasa diri hebat, benar, dan suci? Ataukah kita ingin menjadi seperti pemungut cukai dan orang berdosa yang datang kepada Yesus untuk diselamatkan? Jika kita memilih yang kedua, mari kita awali hidup ini dengan menyadari akan kelemahan dan dosa kita. Kita menyadari bahwa kita membutuhkan Yesus di dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa kita sungguh berharga di hadapan Yesus karena Tuhan mengasihi kita dan Dia bahkan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Bila Yesus sudah hadir dalam diri kita, mari kita juga membawa Yesus kepada sesama agar mereka juga mengalami kasih Yesus. Tentu tidak dengan sikap menghakimi, merendahkan, atau mengucilkan, tetapi mau menerima, memahami, dan merangkul dengan penuh kasih. Amin. Mari kita tutup dengan memohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.